baik kita di ODJ obrolan di dalam jancuk. Kita balik lagi di satu tempat favorit kita ya. Waktu itu kita di sini awal tahun ya. Kalau di bulan Juni juga bukan awal tahun, bulan Mei kita bikin bulan video Mei ODJ juga, tuh. ODJ juga ya. Waktu itu di tepat hari ini tuh Gilang mematahkan kacamataku. Iya, bukan negara tempat hari ini juga. Pokoknya istilah itu setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Lebih dikit lah. Lebih dikit. Gimana perasaanmu ketika kacamatanya patah langsung? Aduh, gimana aku gak punya duit gitu ya? Gak punya duit tahun pertama, terus habis itu aku kamu nganggur kan ya? Iya, waktu itu nganggur, masih nganggur dan merasa terkucilkan juga di masyarakat setempat gitu. Kemarin kan setahun yang lalu masih nganggur. Pasti sudah setahun sejak kamu nganggur, sekarang sudah sukses. Tentu saja. Tentu saja apa? Tidak. Aduh. Tapi kerja sekarang dari guys. Iya, kerja. Sudah kerja jadi influencer sama personal trainer. PT. Personal trainer kayak. Iya. Di mana kalau boleh tahu personal trainer? Di gym? Di kopi. Aku memberikan bimbingan buat kopi-kopi biar jadi kopi yang berkualitas, bermakna. Oh, gitu. Berarti dia diajarin, dikursusin gitu. Bagaimana bisa matang sempurna. Sempurna biar nanti kalau udah gede itu nggak terjaring pergaulan bebas tuh gimana kopi-kopinya gitu. Oh, berarti kopi yang tempat kamu kerja ini kopinya selalu berkualitas. Berkualitas. Kopi. Berarti bukan scam ya? Bukan scam. Ada yang kopinya itu bilang berkualitas tapi ternyata kopinya kopi kinangkau dengan bismillah. Wah, nggak lucu itu. Nggak lucu dan itu udah pasaran banget. Tapi ada yang scam. Memang ada kopi scam gitu ya. Jadi ada orang tuh. Jadi ketika dia di roasting merasa tersinggung. Oh iya, tersinggung dianya. Terus dia nggak mau dimanggil orang roasting lagi, nggak mau dianya. Kalau biasa aja. Kalau nggak salah itu kopi Anan ya. Kopi Anan itu second PBB tahun viral memang. Dia nggak suka. Tapi ada ya di sosmed itu pernah aku lihat ada orang bikin scam itu kopi, Pak. Bukan bikin scam ya. Dia itu membuktikan kalau kopi-kopi yang kita minum sasetan itu scam. Benar itu. Enggak, itu benar. Jadi kan ketika dia saring itu kopinya, itu mostly isinya gula sama ya susu-susuan terus perisa kopi, rasa kopi, bukan kopi. Bahkan kalau kata temanku yang dulu pernah kerja di Kacap Alapi dan sekarang balik lagi ke tempatku karena kerjaannya lebih nyantai. Itu kan katanya kopi sasetan. Enggak pernah ada sama sekali kopi di dalamnya. Bahkan semuanya kalau nggak salah karamelnya itu Choco granulnya itu kalau nggak salah itu juga gula juga. Choco granulnya itu juga gula ya? Full gula, jadi nggak ada sama. Terus kopinya mereka ambil dari kayak perisa gitu atau gitu. Kayak zat kimia gitu. Bukan zat kopi. Kimia zat kopi gitu. Iya, jadi mereka itu kan selalu minta. Jadi kan pabrik-pabrik gede itu pasti ada namanya nyetok kayak kopi, tapi yang kopi udah hitam itu. Jadi roastingannya warnanya hitam banget. Oke. Dan itu biasanya dicampur sama jagung atau ada tepung itu. Oh, biar jadi bubuk. Jadi itu kan jadi perisa kan otomatis. Nah, itu yang bakal dicampurin sama nanti gula-gulanya itu. Makanya kadang kenapa kopi saset itu masih kerasa manis, itu pun juga karena pengaruh dari kopinya juga. Walaupun tanpa kita tanpa pakai gula. Kalau aku beli kopi yang bubuknya yang tanpa gula itu bubuk kopi atau bubuk campuran jagung juga? Campurannya campuran jagung kalau udah jadi saset. Kalau sudah jadi saset yang bermerek itu di pabrik gede itu pasti campuran jagung. Campuran jagung. Kecuali kalau dia independen ya. Kalau independen maksudnya UMKM dia buat usaha kopi saset. Nah itu biasanya kopi asli. Oke. Tapi kalau memang udah masuknya pabrik gede dan sebagainya pasti. Soalnya di Jambi itu ada kopi yang cukup terkenal tapi mereknya merek daerah. Itu full kopi biasanya kayak gitu. Full kopi. Tapi kalau perusahaan raksasa itu biasanya campur jagung ya? Jagung pasti. Oh, biar harganya murah. Biar harganya murah kan harganya nggak lebih dari 1.000. 50.000. 1.000 sesaset 1.000. Iya 1.000 sesaset, ada yang 2.000 juga. Aku biasanya yang ini yang special mix yang pakai gula, udah ada gulanya, enak itu memang mantep rasanya, Pak. Itu kalau misalkan kita akhir bulan nggak punya duit buat ke Fore kan terus beli. Saya tinggal kasih susu Ultramil aja udah jadi Fore itu, Mas. Iya jadi Fore tapi kan bukan kopi asli itu. Bukan kopi asli tapi serangan jantung habis minum. Enggak langsung dong. Tapi itu tuh scam kopi itu. Tapi scam juga macam-macam kan, Sar ya? Banyak. Scam, ada scam kayak itu waktu itu ada dulu dokumenter tentang orang scam tapi dia dari kayak ngaku sultan di Tinder. Oke. Ya ada tuh itu videonya ada. Tinder Swindler kalau enggak salah. Tinder Swindler di Netflix tuh. Swindler ya, Tinder Swindler. Itu kan dia ngaku sultan tapi dia kayak ngaku butuh duit apa untuk bisnis, nanti ceweknya tuh ngasih duit banyak, akhirnya terus ngilang. Dia foto-fotonya kan di kayak pesawat. Di pesawat itu jet pribadi gitu.
Ya itu banyak penipuan-penipuan gitu. Kamu kan sebagai orang yang sering ditipu nih. Ya. Bukan cuma sekali, berkali-kali guys ya. Kemarin pun juga aku udah ngirim 500.000. Ya. Emang kamu berharap apa dari kirim 500.000 investasi? Ya berharap ada hal baik datang ke aku gitu. Enggak gitu. Konsepnya ngasih 500.000 ke orang yang kamu berharap dia mencintaimu, itu nggak ada timbal baliknya pasti. Tidak ada cinta berdasarkan uang, itu semua ada mana? Iya, kalau umum itu ketemu sama itu kan bukan cinta, bukan cinta. Ya, cuma memenuhi nafsu, memenuhi keinginan. Jadi kan nafsu kan awalnya dari cinta dulu. Mana ada nafsu? Aku kalau dengar umum itu ngomongin kalau ketemu kamu rasanya deg-deg gimana gitu. Nafsu itu. Itu nafsu itu. Iya kan cinta kan harus deg-degan terus kayak gitu nafsu. Iya, nafsu itu lah Pak ya, kalau baca-bacaan deg-degan itu nafsu semuanya. Yang beneran real cinta itu pernikahan. Itu real cinta. Tapi habis itu dia dinikahin emang karena digerebek keluarga. Karena digerebek. Kamu kan sebagai ini apa? Survivor lah. Apa sih, penyintas? Love Island. Love Island. Penyintas scam. Zar. Dan menurutmu scam itu bisa kamu bisa jadi korban itu faktor karena scamnya pintar? Apa kamu yang goblok? Aku yang goblok. Ya. Sama aku. Gak ada scam yang pintar. Gak ada scam yang pintar ya? Gak ada. Kitanya yang goblok. Pasti iya, karena memang kita tuh gampang kepengaruh soalnya. Kalau kata orang kan biasanya scam itu bisa ilmu gendam. Tapi ilmu gendam. Mungkin itu bohong tuh, gaib itu. Kalau aku kurang setuju ya gaib kayak gitu. Terus nyepet itu nggak tahu. Enggak setuju aku. Terus gimana? Tapi memang karena mereka pintar manipulatif gitu biasanya. Ya, waktu itu pernah itu tiba-tiba ibuku kan waktu aku masih sekolah tuh datang ke sekolahku kan. Iya. Nangis-nangis gitu. Kenapa? Nyari-nyari aku karena dia kena scam ternyata. Oh, kenapa nyari kowe dia kena scam? Karena yang di scamnya itu yang jadi korbannya aku. Seolah-olah aku jadi ngomong, "Bu, ini anaknya namanya Ersa ya." Oh, kamu di scam orang nelpon kecelakaan di kantor polisi. Iya, jadi mereka tuh kayaknya analisis dari tempat-tempat di daerah mana namanya siapa. Jadi terus soalnya benar namanya, sekolahnya di mana, udah tahu. Ya, ini umur berapa? Anaknya gitu. Sakit nih. Anaknya jatuh dari tangga nih. Jatuh dari tangga, oke. Kan aku kan dulu sekolah di lantai 15 kan. Gitu. Terlalu tinggi itu, Mas. Terlalu tinggi. London School aja enggak segitu, Mas. Ya, terus di pokoknya lantai tinggi dah. Oh, di situ jatuh dari tangga. Terus panik lah keluargamu lah. Pihak sekolah ceritanya nelpon kan. Terus kan dibilang, "Mana dokternya?" Ada ketiganya ini yang bikin jadi percaya. "Oh iya, Bu, ini saya dokternya. Ini anak ibu, wah kondisinya udah parah sekali, kayak kakinya harus diamputasi gitu." Oh, terus duit. Mana masih ada? Jangan kayak gitu nanti kok. Nggak mau aku. Nah, habis itu ibu panik. Dia diminta duit nggak? Minta duit 15 juta kalau saya. Terus ibumu langsung ngasih? Ibuku mau ke ATM itu. Mau ke ATM. Tapi kan karena di situ heboh kan, ibu kan heboh kan. Orangnya heboh ya. Ya, jadi semua warga-warga yang ada di situ masih di Bekasi. Langsung dibangunin. Bangun, anakku bangun semuanya. Sahur. Heboh kan. Maksudnya orang datang ke situ terus ngomong kenapa itu si Eca jatuh dari, kan panggilnya Eca. Si Eca jatuh dari tangga tuh. Terus habis itu suruh ngirimin duit 15 juta buat biaya pengobatan. Ibu kan mau minjem gitu. Terus kata yang lain, jangan dulu coba pasien ke sekolah. Pas sekolah itu ternyata aku tidak apa-apa. langsung karena dia tambah kecewa. Gua tidak apa-apa kamu. Aku tidak apa-apa sih. Harusnya meninggal kamu tuh. Tambah kecewa. Oh gitu ya. Makanya sekarang ngelihat aku sekarang tuh kok enggak. Beneran aja waktu itu ya. Nah, terus gimana, masih ditelepon atau pas itu sudah kondisi masih ditelepon? Kan orang tuh masih kayak harus terkonek gitu. Ibuku menjanjikan mau transfer gitu. Oke. Nah, berarti nggak jadi transfernya. Ya tapi dia masih pengen transfer sebenarnya waktu itu. Habis pasien ke sekolah itu orangnya nelfon lagi ternyata. Udah lihat gue berarti. Itu bukan pakai HP ya, karena dulu tuh pakai telepon rumah. Tahu. Dia telepon rumah teleponnya. Dan kamu udah ketemu terus ibu udah telepon lagi. Terus sama itu langsung, kebetulan kan di tempatku itu ada kayak apa namanya, dia kerja, bapaknya temanku tuh kerja sebagai sapam itu. Dimaki-maki, dimarah-marahin. Kenapa tuh? Kalau meniatin saya ancam kamu, saya gini-gini. Dimatiin habis itu. Oke. Sampai situ ya.
Itu tuh zaman waktu aku kuliah dulu tuh sering banget nih kayak gitu Ya, tuh. Bapakku beberapa kali kena, tapi bapakku pintar. Jadi kayak siapa nih katanya pas telepon. Aku bang tolong aku bang. Siapa kau nih kata bapak bang. Aku kan orang Palembang gitu kan. Dia kan di sini di Magelang, keluarganya semua di Palembang. Bang tolong aku bang. Kau siapa nih? Aku di Magelang gitu. Benar nih. Kau ngapa hubungin aku? Aku di Magelang ini jauh katanya. Jadi orang beribu nggak tahu apa orang Palembang bodoh amat ya. Tapi rata-rata kayak gitu biasanya dari luar Jawa sih suara-suaranya gitu. Dan bukan masalah luar Jawa suaranya gimana ya. Orang kan random nyambil siapa aja orangnya kan. Bapak kan kalau untungnya bapak kan jauh, kotanya jauh dengan adiknya. Jadi untuk adiknya tuh bohong kalau ngubungin bapakku nggak mungkin karena pasti ada keluarga lain yang dekat sana gitu loh. Itu salah. Bapakku udah bilang nipu ini itu. Nah, kamu waktu ibumu nelpon, ibumu cerita nggak kalau ini bu anaknya lagi di rumah sakit misalnya, terus ibunya siapa Erza, langsung diambil. Oh iya Erza namanya. Gitu enggak kan dipancing dulu langsung sebut nama. Langsung ini Erza gitu ya. Jadi dia riset dong ya. Dia riset lingkungan di tempatku itu siapa namanya, anak-anaknya siapa. Batu nyari data namanya gitu kali ya. Hacker. Enggak. Jadi tempatku itu kan juga nomor telepon kan setiap orang itu pasti dikasih kayak apa ya, setiap RT itu pasti ada nama, nomor telepon. Jadi database transparansi. Lebih dia mungkin diminta dikasih gitu ya, pas minta dikasih datanya. Database transparansi. Mungkin dia orang kelurahan juga kali, orang kelurahan. Mungkin waktu itu dia kerjasama lurahnya ya paling. Ya memang banyak dulu Bekasi korupsi di scam gitu ya. Aku juga pernah tuh scam yang model kayak gitu tuh. Bukan aku tapi ibuku. Sebelum aku nikah 2017 lah kayaknya. 2016 tuh. Aku mau berangkat sama pacarku. Istriku sekarang. Itu mau pergi lah kita Lombok. naik motor di Menowo, pokoknya kita lagi lampu merah Menowo. Aku mau ngajak dia ke alun-alun apa ke Artes tuh lupa aku. Terus tiba-tiba ibuku nelfon terus nih, tak berhentilah, tak angkat, lu bilang, Lang pulang dulu Lang, ini ibu dapat 4 juta katanya gitu, berapa juta gitu. Happy gitu ya. Iya happy, ayo cepat ngomong, ini orangnya mau ngomong katanya gitu. Apa sih aku bilang, aku langsung ini, bohong nggak mungkin ibu, gue nggak ikut undian apa-apa. Ini dari Telkomsel kata ibu kan pakai kartu as itu masih kartu lupa. Dari Telkomsel pulang dulu ibu kalau ada sesuatu kayak itu kan maksa ya. Akhirnya aku bilang pacarku istriku sekarang. Aku pulang dulu ya, ini ibuku harus dianuin nih. Aku sebel juga tuh ini ibuku udah panik kayak merasa kayak dia beneran menang karena dia kan pengguna Telkomsel. Terus nyampe rumah, istrimu bilang gimana gitu waktu itu? Bukan ibu ya udah enggak apa-apa katanya. Udah enggak apa-apa nanti kasih seseran gitu. Kasih apa? Seseran. Istilah seseran tuh jadul banget. Pulang lah aku kan. Si ibuku nah ini orangnya nanti mau telepon lagi katanya. Udah ditutup tapi aku tunggu ini bohong. Aku udah marah sama ibuku tuh. Bohong, nggak percaya kayak gitu. Emang undian iya tadi malam undiannya lah katanya yang kita nggak nonton TV gitu. Karena waktu itu masih ada ini BCA itu. Iya bu dia BCA itu katanya. Terus pas dia telepon, dia telepon lagi, aku angkat tuh. Ini Pak, selamat Pak. Ini apa Pak? Aku bilang. Iya Pak, selamat. Ini ibunya dapat. Dia kan ibuku udah bilang tadi ada anak saya gitu. Ini saya dari Telkomsel tadi undiannya, alhamdulillah mendapatkan kalau nggak salah mau buang 10 juta apa 15 juta gitu. Dia bilang, terus gimana saya mau ambil? Ya silakan sekarang ke ATM, nanti saya kasih caranya gitu katanya. Dia bilang, nggak, ini gimana maksudnya Telkomsel mana ini? Aku bilang, ini dari Telkomsel pusat. Aku udah tahu itu bohong. Dia bilang, jangan bohong, saya dari Telkomsel nih. Dia bilang, aku bilang aja, ini aku dari Telkomsel mana bukti? Jadi kayak aku udah nggak percaya gitu loh. Terus dia bilang apa coba? Telkomsel mana? Mana buktinya? Telkomsel mana? Masa orang call center ngomongnya kayak gitu? Itu udah salah aku bilang. Masa aku bilang ke ibuku pakai loudspeaker kan? Ini ibu nggak mungkin nih orang Telkomsel ngomongnya kayak gini gitu loh. Hubungin kita pemenangnya tuh. Ibuku langsung sadar. Oh iya gitu. Jadi kayak merasa bersalah juga suruh aku pulang dan merasa nyesal juga nggak dapat 4 juta. Nggak dapat puluhan juta juga saya. Kenapa kamu pulang silakan. Karena bagusnya juga ibuku tuh nggak ngerti ngoperasiin ATM harus aku gitu loh. Untungnya itu. Kalau enggak kan ada orang ibu langsung aja ke ATM mandiri apa nanti saya bantu kan biasanya dikasih kode pura-pura kode tapi saldo yang diambilnya kan kita ngirim kan. Itu orang-orang ibu tuh. Kode Evin bukan mas pajak nih mas. Referral tuh. Nah itu. Tahu lagi. Itu. Enggak tahu ya. Nah itu pajak. Nah itu scamnya tuh kayak gitu yang orang tua aku hampir kena dan selama hidupku alhamdulillahnya nggak pernah dapat scam kayak gitu Zar. Nggak pernah jadi korban lah tuh scam kayak gitu. Kamu pernah jadi tersangka bahkan ya? Iya. Kamu pernah mengoperasikan scam apa gimana? Gimana?
tersangka itu ini sih waktu itu nggak waktu kecil gitu ya, jadi nggak sengaja itu loh. Jadi aku nelpon kan, itu ada yang tadi gue bilang kan ada nomor telepon setiap RT itu ada sih itu. Nah, aku teleponnya itu. Kamu telepon nomor RT yang kamu dapat itu. Iya, RW itu kan. Terus kamu telepon apa isinya? Telepon gitu, aku bilang ini kan ada namanya juga kan dengan Pak Budi ya. Iya. Oh, ini Pak Budi. Selamat menang dapat hadiah ini, dapat mobil Grand Prize. Wah, satu tuh. Tapi kan aku karena waktu itu masih polos ya, jadi nggak mikir untuk morotin segitu banyak ya. Itu mah iseng lah, scam bukan scam itu namanya, buat iseng-iseng aja, buat bocil itu main-main. Tapi habis itu Pak Budi seneng sama seminggu ke depan itu. Jahat. Harapan kepada orang kamu, harapan palsu kamu. Tapi udah meninggal sekarang dia. Dia mungkin aku udah punya mobil, aku mau minjem duit dulu untuk ini. Terus dia pinjam duit, mobilnya nggak datang gimana Pak? Dia udah siapin ini. Sarung setir. Udah siapin sarung mantol mobil, udah siapin. Tapi kok mobilnya enggak. Juga di rumahnya ditulisin rental mobil. Mobilnya belum datang. Gimana sih? Itu aku juga pernah tuh era-era wartel ya. Atau temanku punya telepon di rumahnya. Betul. Apa? Temanku punya atau temanku yang punya telepon di rumahnya, ayo kita telepon rumahnya ini, ayo kita punya nomornya enggak, biasanya kayak gitu iseng kayak paling telepon masih diangkat sudah tutup, sesimpel itu aja. Atau apa namanya nelpon terus yang angkat itu yang kita tuju orangnya, ceweknya atau teman kita yang cewek juga, terus kita telepon, halo apa kabar, ini siapa, kamu nggak perlu tahu gitu canda. Kamu nggak perlu tahu, pokoknya kalau kamu nggak sebarin nomor ini ada kepala yang bakalan nongol di samping jendela kamu. Takut aku Pak, scam itu Pak. Oh itu scam yang mengerikan menurutku. Jadi kayak surat kaleng kan ya. Surat kaleng. Di SMS itu. Karena dulu kan saudaraku kan juga tinggal sama aku kan. Yang cewek itu sampai dia langsung pulang tuh baru nyampe di kampung, baru nyampe di tempatku gara-gara tulisan itu. Karena tulisan itu terus dia langsung pulang karena takut. Oh, takut. Karena soalnya kan dulu kan kayak sebuah hal tuh bisa misterius ya. Bisa misterius. Karena semua identitas itu kan susah kita dapatkan. Kalau sekarang kan gampang banget, apa-apa kita tahu ini orangnya siapa. Tiket kontak aja udah kelihatan. Tiket kontak siapa, tapi kan dulu kan ini siapa nggak tahu. Yang ngirim toko nomor siapa random, terus bilang kalau kamu tidak mengirim ke 10 temanmu, kamu nggak lulus UN. Tapi aku takut tuh. Beneran ya nggak lulus kan? Aku ngirim mau dapat. Tapi kan ada surat kaleng pertama yang aku dapat apa tuh? Gimana tuh? Isinya jadi tuh gini, bukan. Jadi di masjid itu tiba-tiba ada selebaran tebel gitu. Kayak berapa puluh selebaran gitu. Isinya apa? Kayak dia ngasih referensi hadis-hadis, bukan apa, Al-Quran gitu, Arab gitu, dengan tulisan jika tidak disebarkan kamu akan dilaknat seumur hidup, kayak gitu tuh, kayak diberikan kemudaratan atau diberikan kesusahan dalam kehidupan, pokoknya doa-doa yang jelek lah. Nah, orang yang jadi korban ini udah bingung kan mau kemana di masjid, dan dengan kita yang baca itu kan tulisannya sasarannya orang yang membaca tulisan ini tuh, jadi kita berpikir wah ini harus nyebarin, dan ada yang langsung nyebarin. Aku bilang, aku baca itu langsung takut. Tapi bapak aku tuh orangnya kan skeptis ya. Paling skeptis Jonyo bapak gue dulu gitu. Nah kalau hal-hal kayak gitu dia bilang, alah jangan percaya, kita percaya sama Allah atau ya udah nggak tahu sebenarnya. Tapi pertama kali itu takut aku, karena kalau aku nggak nyebarin itu, aku pasti akan mengalami kesusahan seumur hidupku. Nah, maksudku yang kamu bilang scam, ya yang fotokopi itu tuh nyebarin ke orang-orang. Berarti tukang fotokopinya setiap hari dapat itu dianggap dia harus nyebarin juga, apa dianggap sebagai untung aku gitu? Iya kan, masa dijual kan sama dia, belikan. Atau jangan-jangan dia yang menyebarkan karena biar fotokopinya laris ya. Aku waktu itu pernah dapat beli kayak gitu kan. Beli apa? Beli surat-surat bacaan sholat itu. Terus karena mungkin salah fotokopinya atau gimana, salah ngeprintnya atau gimana, jadi di atasnya surat Al-Fatihah, di bawahnya cheat GTA. Kok bisa? Ini ketumpul Pak. Sorry, maaf. Sholat tuh pakai L1, L2, XX kiri kanan bawah yang nggak bisa. Dibawain lagi sampai masjid tuh.
Dibacain doanya. Salah itu Pak. Aneh salah itu Pak. Itu lucu tuh materi itu Pak. Kalau kamu mau. Karena ini menyambung kita ke berita karena ada ternyata pemerintah Indonesia, ini baru-baru aja nih ya, pemerintah Indonesia itu mendeportasi 92 warga Cina pada 5 Juli dan melaporkannya pada 6 Juli. Karena diindikasikan mereka itu sebagai penipuan investasi dan perjudian daring yang beroperasi di Batam. Oh, judi online. Iya, jadi kelompok ini juga akan dikenakan larangan masuk seumur hidup kembali. Oh, berarti scamnya lebih ke kayak penjudi online sama investasi, bukan scam yang ini yang telepon call center itu ya. Soalnya kalau telepon call center itu pasti India. Itu pasti India. Sama kalau kedengaran suaranya pasti tahu. Lah, kamu Cindo ya gitu. Tapi aku pernah dapat itu kayak gitu dari Telegram, Pak. Dapat apa? Dapat Telegramnya. Dapat apa? Dapat ini apa? Scam investasi. Bukan scam investasi. Jadi dia tuh mau ngasih tahu, kan aku dulu main di Upwork kan ya. Upwork. Waktu itu dia mau nawarin mau freelance enggak project nih untuk properti. Jadi dia jual-jualin rumah di Facebook, cukup upload aja. Nah, dari situ si orang itu nelpon pakai bahasa Inggris. Kamu gimana nama bahasa Inggris? Wow, fasih banget. Yes sir. Gue ikutin semuanya kan. Ini nanti Facebooknya gini. Nah, habis itu after itu Facebook gue blokir. Gak bisa diakses lagi, fotonya jadi foto cewek langsung pakai baju seksi. Langsung kena hack ya langsung hack. Kamu kok bisa ngambil kasih data kamu ke dia? Ya karena waktu itu kan aku percaya mau dapat $5.000 per bulan kan. $5.000 per bulan, kamu tiap hari kerjaanmu bisa jalan-jalan, kamu jadi trader kamu Jar. $5.000 per bulan, $5.000. Aku udah yakin banget, tahu udah mikirin nanti beliin mobil berapa ya. Mobil mau parkir di mana? Kamu nggak cukup. Semua orang udah kasih duit 100.000 itu satu RW itu. 100.000 kurang dong. Masa $5.000 per bulan 100.000 doang. Ya kan itu baru nyicil itu. Sisanya nanti. Kamu pernah kena hack juga ya di situ ya? Iya, kena hack juga. Pengalaman hidupmu ya. Banyak lah. Banyak lagi ya. Ya itulah yang bikin aku sekarang sadar dan dewasa. Tapi bukan tidak mungkin kamu juga akan mendapatkan kesempatan untuk ditipu lagi. Pasti ada. Pasti dong. Pasti berarti beneran dong. Namanya orang optimis, Pak. Optimis jangan dalam hal buruk dong. Optimis aja, tapi jangan dalam hal buruk dong, Mas. Dalam kebaikan dong. Tapi ya itu, memang kalau di sana kan juga beritanya ternyata daerah Batam itu juga emang sering banget dicurigai seperti itu. Di Batam tuh memang pusatnya, Pak. Kalau kamu mau lihat HP iPhone black market itu fullnya di sana. Kalau mau HDC itu dari sana datangnya. Dia nggak ada email. Jadi karena memang ya dekat dengan Singapura, dekat dengan pelabuhan untuk ini kontainer. Di sana adanya meme. Meme itu apa? Nama orang aja. Jadi barang-barang lewat ilegal impor, barang-barang tidak lewat bea cukai itu pasti bisa di sana lolos. Padahal aku Jambi dekat Batam lah, tapi aku gak pernah berpikir untuk ke Batam untuk nyari barang karena memang waktu itu aku masih belum berhasilan masih kecil waktu itu. Kecil juga. Dan yang ku tahu waktu di Jambi dulu, beberapa barang dari Batam tuh kayak VCD, DVD, bukan VCD ya, VCD lah. Karena masih jarang di Indonesia itu dapat film-film pembajakan itu pembajakan masih jarang. Jadi lebih ke original tau waktu itu. Nah, banyak tuh dapat kalau dari Batam tuh kayak film Mr. Bean. Jadi kayak VCD Mr. Bean itu kebanyakan datangnya dari Batam. Yang pokoknya plastik gitu. Yang masih awalnya. Jadi Kucotahe dulu tuh masih belum banyak orang yang nonton di kampungku, di rumahku. Terus ada saudaraku yang datang dari Singapura, dari Batam juga, itu bawa VCD film India, katanya sedih bagus. Nah, tapi dia buka Mr. Bean. Kucotahe kok Mr. Bean. Dia muter Mr. Bean di Mr. Bean India. Mr. Bean India ya, Mr. Bean India. Bukan, film Kucotahe, dan itu pertama kali aku nonton film India yang bikin aku nangis sampai akhir. Padahal itu cuma nari-nari doang, kenapa bisa nangis? Kucotahe bukan nari-nari, romantis ya filmnya. Tahun berapa ya? 9 berapa ya? 98, 97, 98. Kamu belum lahir ya. Email itu dari barang-barang kayak VCD itu dari Batam, elektronik juga dari Batam, dari Batam itu ya. Di Jambi itu.
Sekarang ya pusatnya gadget, pusat apa. Ya itu operator asing, koordinator pemilik properti. Jadi ceritanya cukup banyak kayak jaringan itu mafia ternyata. Tapi salah juga Jar. Kenapa dia mempekerjakan orang-orang Cina? Kenapa nggak ya? Ya kan ada Ya karena sedikit... kompeten. Gue nggak tahu di sana banyak banget orang-orang kompeten. Tapi orang Indonesia tuh pergi ke Kamboja kalau mau jadi judol, mau jadi ikut operasiin judol. Tapi kan nggak dipekerjakan kan, nggak digaji kan. Iya nggak digaji dan dia ambil ginjalnya. Dia scam kan, malah dia yang kena scam. Iya dia scam. Nah itu scam juga tuh. Banyak orang mau ini ke Kamboja atau ke Thailand, mau apa sih istilah merantau. Gajinya $5.000 gaji gede di Facebook loh iklannya di Facebook itu. Langsung berangkat, ada videonya dia berangkat lagi mau berangkat nih gitu kan. Coba lihat mana videonya, video apa ditanya nama saudara, video vlognya. Ya ada suara-suara orang dijegal. Jagal. Tolong. Wah, nangis ya. Oh itu ngeri sih, ada suaranya ngeri. Ngeri banget itu, Pak. Tolong apa? Kayak rasa kalau maut itu. Itu. Tapi memang banyak banget itu scam-scam di dunia itu, makanya India itu jadi pusat scam juga kalau kata berita-berita dari US itu. Iya di ada YouTuber yang aku lihat yang ngehack sistem scam di India itu, Pak. Iya. Dia munculin CCTV-nya, bagaimana mereka beroperasi, dikasih virus komputernya, terus dikasih paket yang meledak gitu, yang buat lucu-lucu ngeprank. Terus pas dia lagi nyekem nenek-nenek di Amerika, itu komputernya dimatiin atau duitnya dikuras gitu. Duitnya dikuras. Langsung muka webcamnya dinyalain biar mukanya jelas gitu. Jadi dia langsung kaget mukanya. Bentukan India miskin gitu, kawan-kawan jelek gitu, Pak. Tapi satu ruangan itu biasanya banyak orang juga, Pak. Kalau itu gitu, yang terorganisir. Dan mereka kok kayak ngerasa kayak ya udah ini pekerjaan biasa gitu loh, Pak. Kayak bentukannya kayak ini bukan kejahatan yang mereka lakukan. Ya kan memang ya gitu. Ya kan udah jadi profesi juga kan. Ya batas normanya nggak tahu aku ya di sini di gimana. Bahkan di sana juga strata sosialnya kalau bukan scam ini dia nggak bakal dianggap sebagai manusia. Ya gitu dong. gitu. Ya dia nggak apa-apa, mungkin di India tuh nggak apa-apa scam asalkan tetap menyembah kerbau. Benar. Sapi apa kerbau sih? Sapi. Kerbau ya. Boleh membohongi orang asalkan jangan kerbau. Ya, boleh. Oh iya benar. Boleh membohongi orang, nyekem orang nggak apa-apa, tapi jangan nyekem kerbau. Nyekem kerbau gimana aku tanya? Dia pamanannya apa? Semisalkan dia ini kayak mau hari raya itu kan kurban. Enggak, bukan kurban. Hari raya dia untuk dimandiin dan disembah dan sebagainya, ternyata dikurban. Ayo scam itu. Itu scam ngeprank. Selamat Anda kena prank. Ini tempat wilayah muslim. Sekarang kau disucikan. Dikurban. Ya kalau bisa orang-orang lebih cerdas untuk membedakan mana berita benar mana berita enggak, dan juga lebih cerdas untuk memfilterisasi hal-hal yang terindikasi scam atau enggak. Jangan seperti saya, teman-teman ya, saya udah habis 15 juta lebih untuk di scam orang gitu. Dan kalau kamu nggak kena scam 15 juta tuh kamu bisa beli kamera baru. Iya, aku bisa beli iPhone loh, kamu bisa nyawa LC juga. Bisa semuanya. Itulah yang harus dipelajari untuk episode kali ini ya. Jadi sampai ketemu di ODJ bulan depan ya. Dadah.